Oke, belakangan ini negara kita sedang diramaikan dengan isu korupsi, gitu ya, dengan keterlibatan salah satu menteri yang diduga. Kenapa bahasanya diduga? Karena pada saat video ini kita ambil, keputusan dari pengadilan itu belum menetapkan apakah si oknum menteri ini itu sudah menjadi terdakwa atau belum, gitu. Nah, di sini kita bilang bahwa menteri ini diduga ikut terlibat dalam tindak pidana korupsi, termasuk menerima suap pembangunan menara BTS 4G, yang dimana menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, negara itu dirugikan hampir 8,32 triliun. Ini data yang kami dapat, 8,32 triliun. Namun, seringkali kita tuh sering dengar ya, bahwa dugaan tindak pidananya itu di beberapa media ada yang menyebutkan bahwa menteri atau oknum menteri menerima suap. Ada juga di beberapa media oknum menteri menerima gratifikasi. Nah, kira-kira apakah ada perbedaannya antara suap dan gratifikasi? Atau sebenarnya sama gitu? Suap itu apa? Gratifikasi itu apa? Sama-sama sebenarnya definisinya. Nah, ini kita akan coba bahas kira-kira apa sih perbedaan daripada suap dan gratifikasi, ataupun mungkin ada kesamaannya antara suap dan gratifikasi itu sendiri. Oke. Yang pertama kita bahas, definisi suap berdasarkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 tahun 2016 disebutkan adalah suap itu suatu aktivitas yang dilakukan oleh organisasi, jadi bisa secara korporat, bisa juga secara personil atau perorangan, yang dimana aktivitasnya adalah menawarkan, menjanjikan, memberikan, ataupun menerima. Jadi kita baru menjanjikan saja, itu sudah masuk ke dalam definisi suap. Kita baru menawarkan saja, itu sudah dalam definisi suap. Apalagi kalau kita menerima dan kita memberikan, gitu. Kemudian di sini ada kata kunci lagi, yang tidak semestinya dari nilai apapun, bisa berupa uang, bisa berupa non-keuangan. Nah, non-keuangan ini tuh banyak ya bentuknya, bisa misalkan hadiah, kemudian ada jabatan, kemudian bisa juga perjalanan wisata, gitu. Banyak sekali bentuk-bentuk daripada penyuapan itu sendiri, yang secara langsung ataupun tidak langsung, terlepas dari lokasinya ya, mau dimanapun itu lokasinya, yang merupakan suatu pelanggaran peraturan perundangan. Jadi kata kuncinya ada pelanggaran peraturan perundangan. Sebagai apa? Sebagai bujukan untuk orang yang melakukan tindakan ataupun menahan diri untuk bertindak yang terkait dengan kinerja dan tugas dari orang tersebut. Ini definisi yang diatur berdasarkan ISO 37001 tahun 2016. Tapi kata kuncinya sudah jelas nih, kita baru menawarkan saja, kita baru menjanjikan saja, itu sudah masuk ke dalam definisi suap. Apalagi kalau kita menerima ataupun kita memberikan, di mana yang kita berikan, yang kita terima itu merupakan suatu pelanggaran dari peraturan perundangan. Gitu. Peraturan perundangannya apa? Banyak peraturan perundangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi, tindak pidana kolusi, ataupun tindak pidana nepotisme. Salah satunya adalah Peraturan KPK nomor 2 tahun 2019. Di sana itu ada tata cara mengenai pelaporan gratifikasi. Di sana itu nanti akan ada penjelasan yang mana yang boleh diterima, yang mana yang tidak boleh diterima. Artinya yang boleh diterima itu tidak melanggar peraturan perundangan. Sedangkan yang tidak boleh diterima itu berarti melanggar peraturan perundangan. Nah, tadi kita bahas mengenai Peraturan KPK nomor 2 tahun 2019, di mana di situ mengatur mengenai tata cara pelaporan gratifikasi. Berarti sama ya antara suap dengan gratifikasi. Nah, berdasarkan peraturan tersebut disebutkan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, itu bisa berupa uang, mirip ya dengan suap tadi, bisa berupa barang, bisa berupa diskon, bisa berupa komisi, bisa berupa perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan lain-lain yang diterima di dalam negeri ataupun di luar negeri, gitu ya, yang dilakukan baik menggunakan sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik. Kalau kita lihat sekilas, definisi suap dan gratifikasi itu mirip, gitu, sama-sama memberikan, gitu ya, baik itu yang sifatnya uang ataupun yang bukan uang, baik lokasinya di dalam negeri ataupun lokasinya di luar negeri, dan baik yang berupa elektronik ataupun yang
tidak elektronik. Kira-kira perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah gini. Kalau suap itu sudah pasti tidak boleh gitu ya, selama dia melakukan pelanggaran. Sedangkan kalau gratifikasi itu ada dua. Di dalam peraturan KPK nomor 2 tahun 2019, gratifikasi itu ada dua jenis. Jenis pertama adalah gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Artinya tidak wajib dilaporkan ini adalah tidak melanggar peraturan perundangan dan diperbolehkan. Sedangkan jenis yang kedua itu yang wajib untuk dilaporkan. Dan kalau kita tidak melaporkan, berarti kita melakukan pelanggaran peraturan perundangan. Itu perbedaan yang pertama. Sedangkan perbedaan yang kedua, kalau suap itu ada kesepakatan antara si pemberi dengan si penerima. Misalkan, Pak, saya akan memberikan Bapak uang 2 miliar, yang penting proyek saya bisa masuk ke dalam perusahaan Bapak. Saya bisa dimenangkan dalam proses tender. Sedangkan si penerimanya bilang, oke, sepakat. Artinya ada kesepakatan. Gitu. Baik walaupun masih berupa perjanjian, masih berupa penawaran, itu sudah masuk ke dalam unsur suap. Jika itu bisa dibuktikan dalam bentuk WhatsApp, dalam bentuk SMS, dalam bentuk email, dalam bentuk sadapan telepon, itu sudah dimasukkan ke dalam unsur suap. Sedangkan kalau gratifikasi itu tidak ada kesepakatan gitu. Jadi misalkan saya sedang melakukan acara sunatan anak, kemudian ada salah satu vendor memberikan hadiah, misalkan berupa uang senilai 10 juta. Nah, pada saat acara pernikahan atau acara sunatan, nggak mungkin kan kita ada kesepakatan, biasanya mereka langsung masukin ke dalam kotak amplop, ataupun mungkin bisa ngasih secara langsung, tapi kan dalam kondisi acara tersebut kita nggak mungkin nolak. Nah, itu artinya kalau gratifikasi itu tidak ada kesepakatan. Nah, nantinya setelah kita lihat, oh ternyata ada yang memberikan uang 10 juta. Sedangkan kalau di dalam peraturan KPK nomor 2 tahun 2019, untuk pemberian acara khitanan, acara pernikahan, acara kematian, dan acara-acara lainnya yang berhubungan dengan keagamaan, itu bisa kita terima sampai 1 juta rupiah. Artinya, kalau ada vendor ataupun mitra kerja, rekan kerja yang memberikan hadiah atau uang senilai 1 juta rupiah, itu masih kita diperbolehkan menerima dan tidak perlu untuk dilaporkan. Nah, sedangkan salah satu vendor ini memberikan uang 10 juta, di mana 10 juta itu di dalam peraturan KPK tadi sudah melebihi standar minimal batas yang diperbolehkan. Kalau saya tidak laporan, maka saya sepakat menerima uang tersebut. Jadi gratifikasi tersebut itu masuk ke dalam unsur suap. Karena apa? Karena adanya kesepakatan. Tapi kalau saya tidak sepakat, saya akan laporkan. Kalau saya lembaga negara, saya akan laporkan ke KPK. Saya akan laporkan dalam aplikasi KPK Gold ataupun aplikasi lainnya. Ataupun kita bisa langsung datang ke KPK bahwa kemarin saya ada acara hitanan, kemudian ada salah satu vendor atau ada salah satu orang yang memberikan hadiah 10 juta. Sedangkan di peraturan KPK kita hanya boleh menerima 1 juta. Selama kita laporan, itu kita tidak akan terlibat dalam tindak pidana penyuapan. Tapi kalau kita tidak laporan, kemudian ternyata ada kasus yang besar, kita bisa terlibat dalam tindakan penyuapan. Makanya di peraturan KPK tersebut disebutkan, dalam hal menerima suatu gratifikasi, KPK itu memberi waktu 1 bulan. Dikasih waktu 1 bulan untuk kita melaporkan atas gratifikasi-gratifikasi yang diterima oleh kita. Lebih dari 1 bulan, artinya kita sepakat untuk menerima. Jadi kalau kita tidak laporan, berarti kita sepakat untuk menerima. Makanya, jika kita merupakan suatu pejabat, kita merupakan suatu pengambil keputusan, kita punya kewenangan yang besar, jika kita menerima sesuatu, baik itu dalam kegiatan-kegiatan atau acara apapun, dan kita tidak tahu itu isinya apa, nanti pada saat kita tahu, kita lihat di dalam peraturan KPK, diperbolehkan atau tidak. Kalau diperbolehkan, kita bisa pegang sendiri, tapi kalau tidak diperbolehkan, maka kita harus laporan ke KPK. Kalau kita tidak laporan ke KPK, sama saja kita sepakat menerima penyuapan tersebut, dan itu sudah masuk dalam unsur suap.
Makanya seringkali di media itu disebutkan bahwa salah satu oknum menerima gratifikasi gitu. Padahal sebenarnya gratifikasi itu tadi sebenarnya boleh kalau tidak melanggar peraturan perundangan. Tapi yang tidak boleh itu jika gratifikasi yang melanggar peraturan perundangan. Makanya dengan itu kita harus tahu kira-kira apa saja sih sebenarnya gratifikasi yang boleh kita terima dan apa saja yang kita tidak boleh terima atau harus kita laporkan, baik itu ke instansi pemerintahan misalkan KPK ataupun ke unit-unit atau lembaga-lembaga yang memang dibentuk oleh perusahaan kita gitu ya. Misalkan kalau kita BUMN, kita punya yang namanya unit pengendali gratifikasi atau UPG, kita bisa laporan ke sana. Nanti UPG tersebut akan menetapkan apakah hadiah, apakah uang tersebut itu milik kita, apakah milik perusahaan, ataukah milik negara. Oke, untuk itu kita tadi sudah sampaikan dua jenis perbedaan dan satu jenis kesamaan antara suap dan gratifikasi. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di peraturan KPK nomor 2 tahun 2019 yang mana-mana saja yang boleh kita terima, yang mana yang tidak boleh kita terima, dan yang mana saja nanti yang bisa masuk dalam unsur suap dan yang mana saja yang tidak masuk dalam unsur suap. Oke, dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.